Memang benar, aku gelisah. Sangat-sangat gelisah pada waktu itu, dan sekarang pun masih. Namun, mengapa kalian menyebutku gila? Rasa sakit menajamkan indraku, bukan melemahkannya, apalagi membuatnya tumpul. Dan dibanding dengan lainnya, bagaimana bisa aku disebut gila? Dengarlah, kalian akan tahu betapa warasnya, betapa tenangnya aku menceritakan kepadamu seluruh kejadiannya. Sulit menceritakan bagaimana mula-mula gagasan itu menyusup di benakku. Tapi, begitu masuk, ia memburuku siang malam. Tak ada niat dan dendamku. Aku mencintai orang tua itu. Ia tak pernah berbuat salah kepadaku. Juga tak pernah melukai hatiku. Emasnya pun tak kuinginkan. Kupikir yang menjadi persoalan adalah matanya. Ya, matanya. Salah satu bola matanya menyerupai mata burung pemangsa. Mata yang biru dan berselaput. Setiap kali ia menatapku, darahku terasa beku. Dan sedikit demi sedikit, secara berangsur-angsur, aku membulatkan hatiku untuk membunuhnya. Sehingga terbebas selamanya dari sergapan mata burung pemangsa itu. Disinilah pangkal soalnya. Kau menganggapku gila. Semua orang gila, pasti tidak tahu apa-apa. Namun kau akan melihat bagaimana aku melakukannya. Kau akan melihat bagaimana cerdiknya aku menyelesaikan pekerjaanku. Begitu rapi, terencana, dan kemudian berpura-pura tidak tahu apa-apa. Aku menjadi lebih manis kepada orang tua itu. Pada sehingga terakhir sebelum aku membunuhnya. Pada malam itu, malam ke-8, aku membuka pintu lebih hati-hati ketimbang malam-malam sebelumnya. Jarum menit, jam dinding, bahkan lebih cepat ketimbang gerakan tanganku. Jadi, bukanlah yang kau sebut gila itu sesungguhnya adalah indraku yang begitu tajam. Sekarang aku mendengar suara lemah, samar-samar berdetak dalam tempo cepat, seperti detak jam yang terungkus kain. Aku kenal betul suara itu. Ialah bunyi detak jantung orang tua itu. Kemarahanku memuncak. Bagaimana keberanian seseorang serdadu naik karena pukulan genderang. Kendati demikian, aku masih menahan diri. Kutahan nafasku, kujaga lentera di tanganku, kujaga agar sinarnya tetap jatuh ke matanya. Sementara detak jantung terkutuk itu temponya semakin meningkat. Semakin lama semakin cepat dan makin keras. Ketakutan si tua itulah pasti luar biasa. Suara itu makin keras, ku bilang bertambah keras setiap kali saat. Kau catatkan omonganku baik-baik. Telah kukatakan kepadamu bahwa aku gelisah. Begitulah yang kurasakan. Dan sekarang, pada jam kematian malam itu, di tengah kebisuan yang mencekam di rumah tua itu, dentam aneh menyiksaku layaknya sebuah teror yang tak bertanggungkan. Aku masih menahan diri beberapa menit dan tak beraksi. Namun dentam itu makin memekakkan. Kupikir jantungnya pasti segera meledak. Dan sekarang aku merasakan kecemasan baru. Para tetangga pasti akan mendengar bunyi itu. Tiba sudah bagi si tua. Dalam sekejap, aku menyeretnya ke lantai dan membekapnya dengan kasur tebal. Setelah itu, senyumku mengembang. Semua pekerjaan beres. Bermenit-menit jantung itu masih berdetak samar-samar, namun tak lagi membuatku jengkel. Ia tak akan mampu menembus dinding. Akhirnya, bunyi itu berhenti. Si tua sudah mati. Aku mengangkat kasur dan memeriksa mayatnya. Ya, ia sudah mati.
matanya tidak akan menyusahkan aku lagi. Kalau masih kau anggap gila, anggapan itu tak akan berlaku lagi bila kulukiskan apa yang kulakukan untuk menyembunyikan mayatnya. Malam melarut dan pekerjaanku kukebut, namun tanpa suara. Pertama-tama, potong-potong mayat itu, kemudian kubongkar 3 pilah papan lantai kamar itu, dan kumasukkan potongan tubuhnya ke dalam rongga lantai semua. Jam 4 pagi semua pekerjaanku selesai. Hari masih gelap seperti malam. Bersamaan dengan dentang lonceng jam, terdengar ketukan di pintu. Aku turun dengan perasaan ringan. Apalagi yang perlu kutakutkan? Kubuka pintu, 3 orang lelaki masuk. Mereka memperkenalkan diri dengan sangat sopan sebagai petugas kepolisian. Seseorang tetangga mendengar pekik semalam, menduga ada tindakan kejahatan. Ia kemudian melapor ke kantor polisi dan mereka ditugasi untuk melakukan penyidikan atas kecurigaan si tetangga. Aku tersenyum. Apalagi yang perlu kutakutkan? Dengan ramah kupersilahkan mereka masuk. Pekik itu, kataku, keluar dari mulutku di saat ini. Kujelaskan kepada mereka bahwa si orang tua sedang tidak di rumah. Lalu kubawa mereka melihat-lihat seisi rumah. Kupersilahkan mereka memeriksa dengan teliti. Akhirnya, kubawa ketiga orang itu ke kamar si tua. Kuperlihatkan kepada mereka barang-barang berharga miliknya. Semua aman, tidak tercolek dengan kepercayaan diri yang melambung. Aku mengusung kursi ke dalam kamar dan meminta mereka untuk melepas lelah di tempat itu. Para petugas merasa puas. Perlakuanku meyakinkan. Aku sendiri tenang. Mereka duduk, sementara aku menjawab pertanyaan-pertanyaan. Tapi sebentar kemudian, aku merasa parasku memucat dan berharap agar mereka segera pergi. Parasku yakin makin memucat. Namun bicaraku lebih fasih dan lebih lantang. Tapi suara bangkit apa yang bisa kudengar? Samar-samar berdetak dalam tempo cepat, seperti detak jam yang terbungkus kain. Mengapa mereka tidak mau pergi? Aku mondar-mandir dengan langkah panjang dan menentang, seolah-olah merasa terganggu oleh pemeriksaan yang mereka lakukan. Ya Tuhan, apa yang bisa kulakukan? Aku meradang, aku meracang, aku mengutuk. Kuangkat kursi yang kududuki dan kuhempaskan benda itu ke lantai papan. Namun, kegaduhan yang ditimbulkan bertelan oleh bunyi keparat yang terus menguat itu. Suara itu semakin kencang. Makin kencang, para petugas melanjutkan percakapan seperti tak terjadi apa-apa dan tersenyum. Bagaimana mungkin mereka tidak bisa mendengar? Demi Tuhan, tidak. Mereka juga mendengar, mereka curiga. Mereka tahu. Mereka pasti tahu. Mereka pasti sedang mencemoohkan ketakutanku. Kupikir begitu. Cara lain kurasa lebih jauh baik dari siksaan. Aku merasa bahwa aku harus berteriak. Dan sekarang bunyi itu semakin kencang. Semakin kencang dan semakin kencang. Aku memekik. Aku yang melakukan semuanya. Bongkar saja papan ini. Disinilah dentam jantung keparat itu.